50. Tamat. Mobil yang dikemudikan Bruno memasuki halaman rumah setelah seorang penjaga membukakan gerbang kokoh itu. Adrian segera turun dari mobil dan memasuki rumah dengan sedikit tergesa-gesa. Ia harus segera mandi dan berganti pakaian, lalu kembali ke rumah sakit. Melewati ruang tengah, terlihat Nenek Camilla dan Ibu Iriana sedang duduk berdua. Ibu sedang menonton acara televisi yang memuat berita tentang kelahiran cucu kembarnya. Sementara nenek duduk di sofa tunggal dengan benang rajut di tangan. Sepertinya sedang merajut baju hangat untuk cicit-cicitnya. Adrian, sapa Ibu Iriana saat menyadari kehadiran putranya. Kenapa kamu belum ke rumah sakit juga? Ibu dan nenekmu baru saja kembali dan tidak melihatmu di sana seharian ini. Aku habis mengurus sesuatu yang penting, Bu. Setelah ini aku akan kembali ke rumah sakit, jawabnya. Aku pulang hanya untuk ganti baju. Iya, benar. Cepat kembali ke rumah sakit. Naomi pasti membutuhkanmu meskipun dia tidak mengatakannya, sahut sang nenek. Adrian memulas senyum tipis. Hatinya menghangat atas perhatian ibu dan nenek kepada istri dan anak-anaknya. Ia juga senang melihat kedekatan ibu dan nenek yang hampir tak pernah ia lihat. Selama ini, nenek dan ibu kerap berbeda pendapat dan sering berdebat. Kini keduanya terlihat lebih akur dan kompak. Pria itu berjalan mendekat setelah melihat tayangan di televisi. Ia duduk sebentar di sana dan ikut menonton berita. Kelahiran bayi kembarnya memang sedang menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Berita kelahiran Arcella dan Arcelo lagi. Ya, ucapnya. Iya, usia mereka baru 2 hari tapi sudah seterkenal ini. Ucap Ibu Iriana dengan pandangan terfokus pada tayangan TV. Syukurlah mereka lahir dengan selamat. Aku sudah sangat ketakutan awalnya. Apalagi Naomi sampai jatuh di toilet. Semua ini karena ulah si culas Hayla itu. Sambung nenek menunjukkan kekesalannya. Adrian, kamu harus membuatnya dihukum seberat-beratnya. Jangan lepaskan wanita jahat itu. Iya, nenek, aku sudah mengurusnya hari ini. Apa Hayla akan dihukum berat? Tanya ibu. Menatap Adrian serius. Tentu saja, Bu. Sesuai peraturan hukum yang berlaku. Syukurlah. Dia memang pantas mendapatkan hukuman itu. Ibu menjadi sangat kesal setiap kali teringat kejadian di pusat perbelanjaan itu. Oh ya, di rumah sakit juga masih ada banyak pencari berita. Ibu dan nenek tadi kesulitan keluar karena dikejar wartawan. Tidak apa-apa, Bu. Aku akan membuat penjagaan yang lebih ketat. Adrian melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Baiklah. Aku harus segera kembali ke rumah sakit. Baiklah. Cepat kembali dan temani Naomi. Adrian segera menuju kamarnya yang berada di lantai 2. Rencananya, setelah kembali dari istana nanti seperti permintaan Ratu Helena, Adrian dan Naomi akan kembali tinggal di rumah utama keluarga Marx. Selain karena ibu yang sudah menerima kehadiran Naomi, Adrian juga ingin nenek Camilla menikmati masa tuanya dengan bahagia bersama cicit-cicitnya. Asteris 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 asteris. Adrian tiba di rumah sakit setelah sebelumnya mampir di restoran favorit Naomi dan memesan menu kesukaan istrinya itu. Walaupun sebenarnya hal itu tak perlu ia lakukan, mengingat fasilitas dan pelayanan paripurna yang diberikan pihak rumah sakit. Memasuki kamar, Adrian sudah disambut oleh Matilda dan Layla yang sedang menemani di ruangan itu sambil menjaga si kembar. Pria itu segera meletakkan paperback ke atas meja nakas. Lalu meletakkan jari telunjuk di depan hidung sebelum dua wanita itu bersuara. Naomi tampak sedang terbaring di ranjang dengan posisi membelakangi. Sepertinya sedang tidur. Dan Adrian tidak ingin ia terganggu. Anak-anak tidak rewel, kan? Tanya Adrian. Tidak, Tuan. Sepanjang hari ini mereka sangat tenang. Mereka juga sudah minum susu dan langsung tidur setelahnya. Adrian mengangguk mengerti. Baguslah. Dan dia? Apa sudah lama tidur? Tanyanya seraya menunjuk Naomi dengan lirikan mata. Nona Naomi sudah tidur sejak 2 jam lalu. Tapi dia sudah makan, kan? Sudah, Tuan. Jawab Layla sambil menerbitkan senyum. Layla merasa tuannya itu kini menjadi lebih manusiawi dan terkesan ramah. Tetapi tetap tak mengurangi posesifnya terhadap Naomi. Belakangan ini ia memang punya kebiasaan baru. Yaitu akan bertanya apa yang dilakukan istrinya sepanjang hari. Matilda dan Layla yang bertugas melaporkan. Baiklah. Kalau begitu pulanglah. Di bawah masih ada Bruno.
Biar aku yang menemani mereka di sini. Perintahnya kepada dua wanita itu. Baik, Tuan. Matilda dan Layla membungkukkan kepala tanda hormat, sebelum akhirnya meninggalkan ruangan super mewah itu. Sementara Adrian memulas senyum menatap dua bayi kembarnya yang juga sudah terlelap. Pipi mereka yang tembem dan kemerahan begitu menggemaskan. Adrian membenamkan bibirnya ke pipi Arcella dan Arcelo secara bergantian. Memandang dengan kagum dua makhluk bertubuh mungil yang merupakan mahakaryanya bersama Naomi. Puas memandangi anak-anaknya, ia mengalihkan perhatian kepada sang istri. Wanita itu sangat lelap dalam tidurnya. Perlahan Adrian mendekat, tangannya terulur membelai puncak kepala, lalu membenamkan bibirnya di kening dengan sangat hati-hati agar Naomi tak terganggu. Kemudian membuka blazer dan sepatu, lalu ikut membaringkan tubuhnya di sana. Ukuran tempat tidur yang besar mampu memuat mereka beserta anak-anaknya. Saat sedang tidur wajahmu lebih menggemaskan dari Arcella dan Arcelo. Adrian mencondongkan wajah demi mengikis jarak, lalu mendaratkan bibir di pipi, kening, hidung dan bibir. Ia ulangi berkali-kali seperti tak ada puasnya. Namun, Naomi masih diam dan tak bergerak. Ia diam saja saat merasakan bibir kenyal Adrian melahap bibirnya, bahkan sesekali menggigit bibir bawah. Adrian terdiam sejenak dan tersenyum geli. Bangun, Tuan Putri. Jangan pura-pura tidur lagi. Pipimu itu sudah merah, bisiknya ke telinga Naomi. Semakin merah saja pipi Naomi karena ulah jahil suaminya. Niat hati berpura-pura tidur ternyata sudah terbaca oleh Adrian. Perlahan kelopak matanya pun terbuka. Aku kan sedang berperan sebagai putri salju yang menunggu ciuman dari pangerannya untuk bisa bangun. Hahaha, kamu tidak perlu pura-pura tidur untuk mendapatkannya. Aku bisa memberimu kapan saja. Adrian memberi elusan mesra di punggung leher istrinya. Kemudian melanjutkan permainan yang sempat tertunda karena drama pura-pura tidur. Ia memulai dengan jurus-jurus silat lidah andalan yang membuat Naomi kehilangan kewarasan. Wanita itu masih tampak menikmati saat Adrian berhenti. Sudahlah, aku mau melanjutkan di kamar mandi saja, ucap Adrian setelahnya. Ia menggeser posisi dan segera turun dari ranjang. Memang mau apa di kamar mandi? Ingin sekali Adrian tertawa melihat kepolosan istrinya itu. Mau membelah diri, tanya Naomi dengan kerutan tipis di kening. Tadinya mau membelah kamu tapi ternyata belum bisa. Naomi masih menatap heran, hingga suaminya itu menghilang di balik pintu kamar mandi. Hampir 1 minggu Naomi menjalani perawatan di rumah sakit. Hari ini, setelah memastikan Naomi dan kedua bayinya dalam keadaan sehat, tim dokter memberi izin untuk meninggalkan rumah sakit. Naomi tampak sangat antusias dan sudah tidak sabar untuk pulang ke rumah. Selama seminggu ini ia merasa sangat jenuh. Padahal paviliun super mewah yang ditempatinya memberikan fasilitas lengkap dengan pelayanan paripurna. Sudah siap, kan? Tanya Adrian. Pria itu berdiri di belakang Naomi yang sudah duduk di kursi roda dengan memangku Arcelo. Sementara Arcella berada dalam gendongan seorang pengasuh. Sudah, jawabnya sambil mendongak menatap Adrian. Kita benar-benar akan pulang ke rumah kita, kan? Naomi ingin memastikan. Beberapa hari sebelumnya, ia sudah melayangkan protes terhadap perintah Ibu Helena yang menginginkan mereka tinggal di istana untuk beberapa waktu. Setidaknya sampai sepasang bayi kembar itu sedikit lebih besar. Namun, perintah itu ditolak Naomi mentah-mentah dengan 1000 macam alasan. Tenang saja, Ibu sudah mengabulkan keinginanmu. Tapi rumah kita akan dijaga ketat oleh para pengawal istana. Tidak apa-apa, yang penting bukan kita yang akan tinggal di istana. Naomi benar-benar tidak suka aturan ketat istana. Ia suka kebebasan. Karena itulah ia memilih tinggal di rumah suaminya. Adrian mendorong kursi roda meninggalkan Lindowing. Setibanya di lobi, sudah ada banyak wartawan yang menunggu. Begitu melihat sang putri keluar, mereka pun mengabadikan dengan kamera masing-masing. Namun, pengawal yang berjaga tak memberi celah sedikit pun untuk mendekat. Mereka hanya dapat mengambil gambar dari jarak aman. Mobil yang ditumpangi Naomi dan Adrian akhirnya melaju meninggalkan halaman rumah sakit. Butuh 30 menit perjalanan untuk tiba di rumah. Mansion keluarga Marx yang biasanya sepi dan kelabu kini terasa lebih berwarna. Arcella dan Arcelo disambut hangat oleh Nenek Camilla dan Ibu Iriana. Dan bukan hanya keluarga Marx.
Keluarga kerajaan pun sangat senang dengan kelahiran sepasang bayi kembar itu. Berbagai macam hadiah sudah dikirim ke rumah, yang membuat kamar si kembar hampir penuh. Cantik sekali cicitku ini, kata nenek Camilla sembari menciumi pipi Arcella. Dia benar-benar keturunan keluarga Marx. Pipinya kemerahan persis seperti Adrian saat baru lahir. Ibu benar, mereka sangat mirip dengan Adrian, sambung Ibu Iriana. Kebahagiaan terasa lengkap hari itu. Keluarga Marx dan keluarga kerajaan berkumpul untuk menyambut kepulangan Naomi dan kedua anaknya. 6 bulan berlalu. Adrian pulang ke rumah setelah seharian disibukkan dengan pekerjaan. Seperti biasa, saat pulang semua rasa lelahnya akan terbayar lunas. Karena akan selalu ada si kembar yang menyambutnya. Begitu memasuki kamar, Arcella tampak sedang terbaring di ranjang seorang diri. Adrian tersenyum seraya melonggarkan dasi yang melilit kerah ke meja, lalu mendekati putrinya dan membenamkan kecupan di kening. Hei, sayang, kenapa sendirian di sini? Mommy di mana? Ia mencium pipi sekali lagi. Adrian mengeluarkan ponsel dari saku celana, lalu mencoba menghubungi nomor sang istri. Sebenarnya, ia bisa saja ke kamar sebelah untuk mencari. Namun rasa lelah di tubuhnya membuat malas untuk bergerak. Lagi pula, ia ingin menemani Arcella. Hufet dia selalu meninggalkan ponselnya di kamar. Gerutunya, setelah mendengar deringan ponsel milik Naomi yang ternyata berada di laci meja nakas. Coba aku periksa ponselnya. Aku mau tahu siapa saja yang menghubungi momimu hari ini, ucapnya kepada Arcella. Adrian membuka ponsel milik Naomi yang sama sekali tidak menggunakan kata sandi. Baru saja layar menyala, sudah terlihat puluhan panggilan tidak terjawab. Adrian merasa geram sekaligus penasaran siapa yang menghubungi istrinya sebanyak itu. Namun, nama yang muncul pada layar membuatnya bernapas lega. Tapi apa-apaan ini? Dia masih menyimpan nomorku dengan nama Savage Husband. Awas saja malam ini. Aku tidak akan memberimu ampun. Baru saja Adrian akan beranjak, pintu kamar sudah terbuka dan disusul dengan kemunculan Naomi. Kamu sudah pulang? Iya, ngomong-ngomong. Di mana Arcelo? Tanya Adrian. Di kamarnya. Apa dia sudah tidur? Belum. Sedang bermain bersama ibu dan nenek. Kenapa pulangnya malam? Aku lembur. Tadi aku menghubungimu puluhan kali tapi kamu tidak jawab. Ponselku tertinggal di kamar. Memangnya sejak kapan kamu ingat dengan ponsel? Pandangan Adrian mengikuti istrinya yang sedang berjalan menuju lemari dan mengeluarkan setelan piyama. Hei, Nona Naomi, kapan kamu akan mengganti namaku di ponselmu? Apa kamu tidak tahu kalau nama Savage Husband sangat melukai harga diriku? Naomi nyengir memamerkan deretan giginya. Aku suka julukan itu, bukankah sangat sesuai dengan kepribadianmu yang pemaksa? Adrian menghela napas panjang. Apa menurutmu aku sekejam itu? Hei, Tuan Adrian jelek, arogan, pemaksa, dan tua bangka. Kamu sendiri bagaimana? Namaku di ponselmu pasti lebih aneh. Omel Naomi seraya melepas pakaian dan mengganti dengan piyama. Tahu dari mana? Tanya Adrian sambil membelai kepala Arcella. Tentu saja aku tahu, karena kamu selalu menjajahku sejak pertama bertemu. Pertama, kamu membeliku dari Madame Leova untuk balas dendam dengan Nona Hayla. Lalu kamu memanfaatkan tubuhku untuk menyenangkan tubuhmu. Dan sekarang kamu menjadikanku objek untuk memproduksi anak-anakmu. Omelan panjang Naomi membuat tawa Adrian meledak hingga Arcella yang tengah lelap terbangun. Alhasil, tangisan pun memenuhi kamar. Kamu tertawa dengan suara ultrasonik. Ya, Arcella jadi terkejut begini. Suara ultrasonik, apalagi itu? Tanya Adrian, berusaha meredam tawa. Bibir Naomi sudah mengerucut. Ia membaringkan Arcella di ayunan, hingga bayi mungil itu kembali terlelap. Kalau tidak percaya lihat sendiri saja di ponselku, tawar Adrian. Setelah memastikan Arcella benar-benar nyenyak, wanita itu segera menuju meja nakas dan meraih ponsel milik suaminya. Passwordnya apa? Tanggal lahirmu. Lihat kan, tanggal lahirku saja kamu eksploitasi untuk dijadikan kata sandi ponselmu. Adrian mengatupkan bibir demi tak meledakkan tawa lagi. Itu namanya bentuk cinta, Tuan Putri. Sepasang mata Naomi menyipit menatap suaminya. Lalu, masukkan kata sandi dengan menggunakan tanggal lahirnya. Benar saja.
Ponsel milik Adrian langsung terbuka, membuat Naomi membelalak. Ya ampun, fotoku pun tidak lolos dari penjajahanmu dan dijadikannya wallpaper. Naomi membelakangi Adrian, sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Ia tiba-tiba berdebar, hatinya terasa menghangat, yang membuat kedua sisi pipinya memerah. Sebesar itukah cinta Adrian terhadapnya? Aku akan memeriksa ponselmu, Tuan. Awas saja kalau kamu menyimpan nomorku dengan nama aneh, ancamnya. Adrian masih terkekeh menatap punggung istrinya. Sementara Naomi langsung memeriksa daftar kontak. Senyum di bibirnya kian melebar ketika mengetikkan nomor ponselnya hingga memunculkan satu nama. My Dollar Exy Little Wife. Ah, Tuan arogan dan pemaksa itu manis sekali. Dia menyimpan namaku dengan nama manis ini. Naomi menoleh dengan memulas senyum manis. Ia maju beberapa langkah dan menjatuhkan tubuhnya di pangkuan Adrian. Apa, kamu mengira aku menyimpan nomormu dengan nama yang aneh? Tanya Adrian. Tidak, ternyata selain pemaksa kamu juga sangat manis. Sejak kapan kamu menyimpan nama itu? Sejak awal kita menikah. Naomi terbelalak. Apa? Sejak awal? Memang kenapa? Tidak boleh. Naomi kembali tersenyum. Hatinya berbunga-bunga. Sayang, apa kamu tidak tertarik untuk mempelajari anatomi tubuh manusia? Adrian menyeringai. Wah, tumben sekali kamu memanggil sayang. Tapi sayangnya aku lebih tertarik mempelajari rumus nuklir. Balas Adrian seraya menirukan gaya berbicara Naomi. Untuk apa belajar nuklir? Nuklir hanya dibutuhkan dalam peperangan. Aku cinta damai. Fungsi nuklir bukan hanya untuk berperang. Naomi Claire. Aku tahu, tapi lebih baik kita mempelajari anatomi tubuh manusia saja. Karena bahan dan alatnya sudah tersedia di tubuh kita. Bisik Naomi sambil menciumi lekukan leher Adrian. Apa ini jurus barumu dalam merayu? Tawa Adrian pecah. Ia menarik Naomi ke pelukannya. Kemudian melewati malam panjang bersama. Garis bawah. Kata orang jodoh sudah digariskan sebelum manusia itu sendiri terlahir. Adrian yakin Naomi adalah jodoh dan belahan jiwanya hingga maut memisahkan. Tamat.